Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 14 akuntansi manajemen ingin mempresentasikan tentang review artikel dengan materi budgeting. Next. Untuk anggota kelompok kami sendiri itu ada Medi Priar Suara, ada saya Muhammad Arif Wibisono, dan juga ada Amanda Cantika Putri Gunawan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, rantai pasokan berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengkoordinasikan keputusan produksi, transportasi, dan investasi melalui jaringan pasokan yang kompleks, sambil mengirimkan produk dengan biaya lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih tinggi untuk memenuhi semua permintaan pelanggan dalam waktu pelayanan yang terjamin. Selanjutnya, meskipun beberapa studi GSA telah menyelidiki pengoptimalan bersama keputusan produksi dan inventaris dalam jaringan pasokan besar dan mengembangkan algoritma solusi yang efisien. Mereka mengabaikan anggaran inventaris, namun dalam praktiknya perusahaan cenderung membatasi jumlah modal yang diikat dalam persediaan dan biasanya ada ruang penyimpanan dalam jumlah terbatas di gudang atau pengecer. Namun, dalam praktiknya, perusahaan cenderung membatasi jumlah modal yang diikat dalam persediaan dan biasanya ada ruang penyimpanan dalam jumlah terbatas di gudang atau pengecer. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu menganalisis pendekatan jaminan dan kendala peluang untuk memodelkan anggaran inventaris terbatas. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu makalah ini berkontribusi pada literatur GSA ada beberapa cara. Yang pertama, membandingkan pendekatan kendala yang dijamin dan peluang untuk memodelkan anggaran inventaris terbatas. Yang kedua, menyajikan dua formulasi ekuivalen baru dari masalah kapasitas produksi. Yang ketiga, mengembangkan heuristik dua fase yang menemukan solusi optimal atau mendekati optimal. Yang keempat, ada eksperimen numerik menunjukkan bahwa anggaran inventaris mempengaruhi kapasitas produksi. Next. Ya, selanjutnya ada literatur review. Literatur review di sini adalah penelitian ini berkontribusi pada literatur GSA dan beberapa cara. Mengikuti pendekatan layanan terjamin atau GSA, beberapa penelitian telah menyelidiki interaksi antara keputusan produksi dan inventaris dalam sistem pasokan multitahap dan mengembangkan algoritma yang efisien untuk memecahkan masalah pengoptimalan skala besar yang muncul. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, rantai pasokan berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk mengkoordinasikan keputusan produksi, transportasi, dan inventaris melalui jaringan pasokan yang kompleks, sambil mengirimkan produk dengan biaya lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih tinggi. Lalu ada beberapa tokoh terkemuka yang mengatakan, yang pertama ada menurut Erubis et al. Tahun 2016, GSA menawarkan efisiensi komputasi yang luar biasa dan dapat digunakan untuk mengoptimalkan keputusan inventaris di jaringan dunia nyata yang kompleks. Lalu ada Rosenblatt tahun 1981, Minor dan Silver tahun 2005. Dalam praktiknya, perusahaan cenderung membatasi jumlah modal yang diikat dalam persediaan dan biasanya ada ruang penyimpanan dalam jumlah terbatas di gudang atau pengecer. Selain itu, telah ditemukan bahwa anggaran persediaan mempengaruhi penempatan safety stock. Grave and Soisemer tahun 2016 memperkenalkan kapasitas penyimpanan atau pemrosesan untuk membatasi jumlah barang yang dapat disimpan atau diproses dalam jangka waktu tertentu yang dapat diasimilasi ke dalam anggaran persediaan. Lalu Gadimi dan Awan tahun 2021 memberlakukan batasan persediaan maksimum di gudang dalam sistem serial dengan satu produsen memasok gudang dan pengecer. Penelitian ini menyajikan pendekatan jaminan dan kendala peluang untuk memodelkan anggaran inventaris terbatas. Sementara, menurut Busik dan Vygotsky tahun 2010, kendala kecil dalam posisi seperti itu dapat diselesaikan untuk optimalitas global menggunakan pemecah komersial. Pendekatan pertama yang diusulkan oleh Gadi et al. Tahun 2020 untuk memecahkan masalah ini adalah mengadaptasi metode dekomposisi
Lagrangian yang dimana untuk memasukkan kendala anggaran persediaan. Next. Untuk metode penelitian, metode yang digunakan oleh penelitian tersebut adalah menggunakan metode dekomposisi Lagrangian dari Gadimi et al. Tahun 2020 untuk memasukkan kendala anggaran persediaan. Metode dekomposisi Lagrangian yang diadaptasi menemukan solusi optimal untuk instan kecil dan solusi yang baik untuk instan besar tetapi membutuhkan waktu CPU yang lama. Lalu selanjutnya analisis data. Di analisis data ini terdapat 3 formulasi kapasitas produksi dan masalah penempatan stok pengaman dengan anggaran inventaris tak terbatas. Yang pertama, notasi. Di dalam notasi ini terdapat 3 komponen yaitu set, parameter, dan juga variabel keputusan. Next. Terus selanjutnya adalah dari model Gadimi et al. Tahun 2020. Rantai pasokan yang dipertimbangkan memiliki struktur asiklik umum diwakili oleh grafik Y sama dengan M sama dengan buka kurung M, A, tutup kurung titik M sama P, Y, L adalah himpunan semua simpul, terdiri dari simpul produksi dan simpul logistik, dan A adalah himpunan busur berarah antar simpul yang menunjukkan aliran material. Lalu eh, selanjutnya ada formulasi alternatif. Dalam formulasi alternatif ini ada tiga komponen lagi, yaitu yang pertama formulasi alternatif dengan variabel biner formulasi. Ini memperkenalkan variabel biner untuk mendiskritisasi fungsi lead time pada setiap tahap produksi. Biarkan QP menunjukkan kumpulan indeks dan nilai diskrit waktu tunggu, LPQ dan RPQ, masing-masing mewakili nilai bilangan bulat ke Q dari fungsi lead time pada simpul produksi P dan kapasitas yang sesuai, yaitu LPQ. Sama dengan LTP buka kurung RPQ tutup kurung. Variabel biner YPQ sama dengan 1 jika indeks Q dan karenanya LPQ dan RPQ dipilih pada produksi simpul P dan 0 sebaliknya. Lalu menghasilkan formulasi alternatif pertama sesuai rumus yang ada di situ. Next. Lalu yang kedua ada eh, formulasi alternatif dan segmen linear. Cara kedua untuk melinearkan fungsi waktu tunggu adalah melalui penggunaan segmen linear untuk menentukan setiap nilai waktu tunggu yang berlainan. Plot kapasitas produksi rupiah sebagai fungsi lead time LTP yaitu kebalikan dari fungsi lead time. Untuk setiap QYQP kita tentukan luas garis dengan kemiringan negatif APQ sama dengan RPQ plus 1 dikurang RPQ dan potong FPQ sama dengan RPQ Y APQ dikali LPQ. Lalu kemudian setiap titik pada kurva sesuai dengan nilai waktu tunggu bilangan bulat LPQ dan kapasitas RPQ dapat didefinisikan sebagai pepotongan dua segmen linear yang bersesuaian ke Q dan QY1. Lalu menghasilkan formulasi alternatif yang kedua seperti rumus yang ada di situ. Lalu yang terakhir ada formulasi alternatif. Eh, dalam perbandingan dua formulasi alternatif ini, pada setiap not produksi P, kedua formulasi secara eksplisit mendefinisikan semua kemungkinan nilai lead time dan kapasitas yang diindeks oleh QYQP. Lalu proposisi 1 menunjukkan bahwa formulasi masalah P0, P1, dan P2 ekuivalen dan menghasilkan solusi optimal yang sama. Next. Baik, selanjutnya ada hasil penelitian. Pada hasil penelitian ini terdapat 3 hasil. Yang pertama, pendekatan linear piecewise berturut-turut atau SPLA. SPLA ini secara literatif memurnikan batas bawah dan atas dari fungsi dan dengan tujuan untuk menggunakan pendekatan linear dengan potongan-potongan yang berurutan dan menyelesaikan program linear bilangan bulat yang sesuai. Pada jurnal ini menggunakan formulasi pilihan ganda untuk mengaproksimasi suku akar kuadrat XJ menggunakan himpunan interval dalam fungsi linear potongan yang dilambangkan dengan NJ.
Ditinjau dari jurnal ini, jika banyak interval dalam perkiraan, maka akan menghasilkan hasil yang lebih akurat. Namun, menambahkan lebih banyak interval dan variabel justru akan mendapatkan sebuah kendala yang sesuai dengan, yaitu meningkatkan ukuran masalah dan waktu komputasi. Untuk mengontrol ukuran model SPLA ini dengan cara menambahkan segmen linear secara iteratif untuk meningkatkan perkiraan. Pada langkah pertama, yaitu semua suku akar kuadrat akan diganti dengan garis potongnya dan memecahkan program linear bilangan bulat yang dihasilkan memberi batas bawah pertama dan batas atas. Lalu untuk yang kedua adalah heuristik dua fase. Pada fase pertama ini, SPLA dengan algoritma cutting plan, ketika SPLA digunakan untuk menyelesaikan model P2 yang mana pada setiap literasi masalah algoritma PLA dapat diselesaikan dengan memiliki variabel bilangan bulat dan sejumlah besar kendala untuk menentukan fungsi lead time pada setiap node produksi. Di jurnal ini mengidentifikasi indeks yang sesuai dengan batasan yang dilanggar di antara batasan dan menambahkan indeks ini ke set Q2 yang prosesnya diulang sampai solusi diperoleh untuk memenuhi semua kendala. Lalu ada fase kedua yaitu SPLA di lingkungan terbatas. Tujuan dari fase 2 ini adalah untuk mengidentifikasi nilai lead time bilangan bulat yang terbaik untuk setiap node produksi di lingkungan terbatas dari solusi kontinuitas yang diperoleh pada fase pertama. Lalu yang ketiga ada eksperimen komputasi. Eksperimen komputasi ini menemukan 4 rantai pasokan yang mana dengan ukuran yang berbeda yang diadaptasi dengan pasokan ukuran yang lebih dari 30%. Tahapannya adalah berupa tahapan manufaktur, yang mana tahapan manufaktur ini memiliki fungsi yang berbeda, di mana yang pertama ada fungsi manufaktur, distribusi, pengadaan suku cadang, serta transportasi dan retail. Dalam rantai ini, pasokan yang dipertimbangkan jurnal ini memodelkan semua tahapan manufaktur sebagai sumber produksi dan semua tahapan yang tersisa sebagai simpul logistik. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Studi menurut GSA ini telah menyelidiki integrasi keputusan produksi inventaris dalam jaringan pasokan dan mengembangkan algoritma solusi yang efisiensi untuk masalah pengoptimalan yang muncul. Studi ini memecahkan masalah pengoptimalan bersama kapasitas produksi dan penempatan stok pengaman dengan kapasitas terbatas dan anggaran inventaris dalam rantai pasokan asiklik umum. Pada masalah ini juga terdapat penempatan persediaan produksi dan keamanan dan kendala anggaran persediaan, yang mana ini disebut dengan program nonlinear bilangan bulat campuran atau MINLP. Eksperimen ini juga menunjukkan bahwa pemecah MINLP standar tidak dapat menghasilkan solusi yang layak. Saran untuk artikel ini ialah lebih dijelaskan kembali terkait rumus-rumus yang dijabarkan, agar pembaca pada artikel ini tuh dapat dengan mudah untuk memahami isi materi. Lalu selanjutnya ada critical review yang dimana ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari jurnal ini ialah dasar dalam pembuatan jurnal ini dibuat berdasarkan sumber literatur yang bervariatif dan juga terpercaya. Lalu yang kedua ada pada pembuatan jurnal ini juga peneliti itu telah mencantumkan berbagai rumus dan perhitungan data yang memadai. Serta terdapat juga beberapa kekurangan pada jurnal ini. Yang pertama, tidak mudah untuk dipahami dalam waktu yang singkat. Yang kedua, kurangnya penjelasan terkait tabel-tabel perhitungan. Serta terdapat banyak rumus yang tidak ada penjelasannya. Ya, sekiranya itu presentasi dari kelompok kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.